Kalau mau nambah massa otot harus surplus kalori. Berarti kalau lagi defisit kalori nggak bisa nambah massa otot. Udah diet selama 6 bulan. Udah turun sebanyak 12 kilo. Terus stuck. Metabolismenya udah jenuh. Otot besar harus diistirahatkan minimal 1 hari sebelum dilatih kembali. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, abis itu Senin lagi. Senin waktunya kita Q&A. Ada pertanyaan apa saja hari ini? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya tahu, buat yang kemarin nungguin hari Kamis, saya mohon maaf karena ternyata nggak bisa upload video. Berhalangan. Lagi healing, tai kucing. Sebelum kita mulai Q&A hari ini, izinkan saya untuk menyapa dulu buat yang baru pertama kali join ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri. Gitu ya, biasanya basa-basi yang bikin basi. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana Pak Google, template gak? Beda dikit lah, es krim boleh nih bos. Aduh, es krim lagi. Beli es krim tiap hari, bagi-bagi dong ke sini. Cakep. Buat si dia yang sudah nunggu dari kemarin hari, yuk kita gaskan Q&A hari ini. Dia siapa nih bos? Nggak tahu, asal sebut aja. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kak Adit nanya dong, kalau mau nambah massa otot katanya harus surplus kalori ya kak? Berarti nggak bisa ya kak kalau lagi diet nurunin berat badan sembari nambah massa otot? Kalau bisa ada tipsnya kak? Makasih sebelumnya kak. Nambah massa otot memang susah, tapi ada yang lebih susah lagi. Lebih susah mikirin hidupku tanpa dirimu. Uhuy. Spontan kali ya, uhuy. Kalau mau nambah massa otot harus surplus kalori. Berarti kalau lagi defisit kalori nggak bisa nambah massa otot. Bener nggak? Jawabannya tergantung. Nggak enak nih biasanya yang tergantung gini. Ngomongin masalah otot berarti ngomongin juga tentang katabolik otot dan anabolik otot. Katabolik otot adalah proses pembongkaran otot kita menjadi energi. Sedangkan anabolik adalah proses pembentukan otot kita. Ada bongkar, ada pasang. Udah kayak apa aja bongkar pasang. Ada 2 hal penting yang harus digarisbawahi. Yang pertama, kita tidak bisa mencegah terjadinya proses katabolik otot. Hanya bisa diminimalkan. Yang kedua, untuk bisa menambah massa otot di dalam tubuh kita, maka proses anaboliknya harus lebih besar dari proses kataboliknya. Nah, dari 2 hal tadi bisa kita simpulkan bahwa untuk menambah massa otot di dalam tubuh kita, maka kita harus memaksimalkan proses terjadinya anabolik dan meminimalkan proses terjadinya katabolik. Benar, ketika kita sedang surplus kalori, kemungkinan terjadinya proses anabolik lebih besar dari katabolik. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan benar, ketika kita sedang defisit kalori, kemungkinan terjadinya katabolik lebih besar dari anabolik. Syarat dan ketentuan berlaku. Udah kayak promo aja, syarat dan ketentuan berlaku. Karena hal tersebut memang lebih mudah untuk membentuk massa otot dalam kondisi surplus kalori. Tetapi bukan tidak mungkin untuk kita bisa membentuk massa otot dalam kondisi defisit kalori. Caranya dengan syarat dan ketentuan tadi. Apa saja syarat dan ketentuannya? Yang pertama, ketika jumlah massa otot di dalam tubuh kita masih sedikit,
alias masih newbie, masih pemula dalam dunia perototan, perfitnessan, masih lebih mudah bagi kita untuk menambah massa otot walaupun kita sedang dalam kondisi defisit kalori. Caranya sudah tentu dengan olahraga yang melatih massa otot kita. Nutrisinya juga harus tercukupi, terutama protein dan istirahat yang cukup. Karena otot kita diperbaiki dan berkembang ketika kita sedang beristirahat. Dan ketika kita sedang dalam kondisi defisit kalori, defisitnya jangan terlalu besar. Karena ketika kita defisit terlalu besar, walaupun syarat dan ketentuan tadi sudah terpenuhi, tetap kemungkinan terjadinya katabolik otot. Untuk detailnya kita bahas di konten terpisah aja lain kali ya. Sekarang kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Halo kak, aku mau nanya nih kak. Aku sudah diet selama kurang lebih 6 bulan. Dan udah berhasil turun sekitar 12 kiloan kak. Cuman sekarang lagi stuck kak, nggak ada progres apa-apa lagi. Itu kenapa ya kak? Kata temanku mungkin metabolismeku sudah jenuh. Bener nggak kak gara-gara itu? Terus maksudnya gimana ya kak? Terus kalau bener ngatasinya gimana kak? Hehehehe. Maaf kak kalau pertanyaannya banyak, makasih sebelumnya. Nggak apa-apa kok, santai aja. Tanda tanyanya baru 4. Jangankan 4, 1000 tanda tanya pun akan kujawab untuk membuktikan ketulusanku padamu. Cie kumbal. Canda ya. Udah diet selama 6 bulan, udah turun sebanyak 12 kilo, terus stuck. Metabolismenya udah jenuh. Terus gimana ngatasinya? Sebelumnya tidak bisa langsung menarik kesimpulan metabolismenya sudah jenuh. Atau dengan istilah lain, terjadi yang namanya metabolic adaptation atau adaptasi metabolisme. Di mana tubuh kita sudah menyesuaikan dengan kondisi metabolisme yang sekarang. Metabolic adaptation ini bisa terjadi ketika kita berada dalam kondisi metabolisme tertentu yang sama selama jangka waktu yang panjang sehingga tubuh kita menyesuaikan diri dengan kondisi metabolisme tersebut. Kok kayaknya muter-muter doang ya? Intinya, pola dietnya sama seperti itu terus-menerus. Pola aktivitas dan olahraganya juga sama, tidak ada perubahan yang signifikan untuk jangka waktu tertentu. Benar, bisa terjadi yang namanya kondisi metabolisme jenuh tersebut. Metabolisme aja bisa jenuh. Gimana dengan kalian yang pacarannya sudah lama tapi masih gitu-gitu doang? Bercanda ya, bercanda. Kemudian untuk kasus kakaknya ini harus dilihat juga nih, apakah selama 6 bulan pola dietnya sama seperti itu terus, dalam artian kalori masuknya sama setiap hari, jumlah makronya juga kurang lebih sama setiap hari. Kemudian olahraganya gimana? Apakah sama terus seperti itu polanya? Tidak ada istilahnya progressive overload-nya. Kemudian selama berat badannya stuck, apakah tidak ada progres lainnya? Misal lingkar pinggang atau lingkar tubuh lainnya berkurang. Atau jumlah massa ototnya bertambah? Kalau benar, ya seperti itu, ya mungkin benar terjadi yang namanya metabolic adaptation tersebut. Karena 6 bulan waktu yang cukup lama juga ya. Jadi gimana nih ngatasinya? Jawabannya adalah dengan variasi. Istilahnya dengan memberikan tubuh kita kejutan sehingga tidak mudah untuk terjadinya proses adaptasi tersebut. Bisa dengan menerapkan refeed day. Yang paling umum adalah 48 jam refeed day, 48 hour refeed day. Cie, Inggris. Jadi, misalnya kita biasanya defisit kalori dengan mengurangi 15% dari TDEE kita selama 7 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Nah, kita bisa ganti tuh dengan 2 harinya pas masukin kalorinya di TDEE. Supaya tetap terjadi progresnya, tetap terjadi defisit kalorinya, kita bisa akumulasiin 15% yang 2 hari tadi ke 5 hari yang lainnya. Jadi misal Senin sampai Jumat kita defisit kalori dengan mengurangi 21% dari TDE kita. Terus di Sabtu Minggunya kita memasukkan kalori pas di TDE kita. Walaupun kalau di total-total sama-sama
kurang 15% dari TDI kita, tetapi akan berbeda efeknya di tubuh kita. Atau bisa juga dengan menerapkan cheat day dalam 1 hari selama seminggu, tetapi tetap ukur surplus kalorinya. Nah, surplus kalorinya ini kita bagi, kita akumulasi rata, kita tambal ke hari-hari lainnya. Mirip-mirip yang tadilah konsepnya, paham lah ya maksudnya. Atau bisa juga dengan menaikkan intensitas olahraga kita, tetapi hati-hati dengan overtraining. Atau bisa juga dengan menaikkan NEAT kita, non-exercise activity. Intinya, kita memberikan kejutan-kejutan pada tubuh kita supaya tidak sampai jenuh tadi. Oh iya, ada yang kelupaan. Ketika kita sudah turun berat badan dalam jumlah yang banyak, bisa jadi TDE kita sudah berubah. Yang tadinya dengan kalori sekian masih defisit, ternyata setelah turun berat badan dalam jumlah yang banyak, ternyata enggak. Harus dihitung ulang. Coba cek, siapa tahu karena itu juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nanya abang, untuk latihan beban pernah dengar harus diistirahatin minimal 1 hari untuk otot besar yang dilatihnya bang. Bener nggak bang? Misal kalau hari ini latihan dada, besok jangan dada. Makasih bang. Mbak Google tweet. Ini mau nanya atau mau godain Mbak Google ngap? Mbak Google, ada yang tweetin tuh. Tweetin balik bos. Kok saya? Mbak Google dong. Tweet bang. Otot besar harus diistirahatkan minimal 1 hari sebelum dilatih kembali. Benar nggak? Jawabannya benar dan enggak. Emosi nggak ngap? Makan tuh tweet Mbak Google. Kenapa saya emosi ya? Bercanda ya ngap? Benar, karena tadi sudah disinggung juga di pertanyaan pertama, justru otot kita berkembang saat kita sedang istirahat. Enggak, karena belum tentu waktunya 1 hari. Tergantung dari seberapa cepat proses recovery kita. Kecepatan proses recovery setiap orang bisa berbeda-beda, belum tentu dalam 1 hari. Pernah denger nggak? Atlet binaraga yang latihannya bisa sampai 2 kali dalam 1 hari. Nah, gimana caranya tuh kalau nggak kena juga otot yang sama setiap harinya? Tetapi karena mereka bisa memaksimalkan proses recovery-nya, maka ototnya tetap bisa berkembang. Tetapi buat mereka para atlet tersebut memang mendedikasikan hidupnya untuk hal tersebut. Sehingga walaupun sehari latihan 2 kali, mereka tetap bisa memaksimalkan proses recovery-nya. Berbeda dengan kita yang mungkin masih harus kerja misalnya. Atau mungkin social life, harus nongkrong sama teman-teman misalnya. Karena itu buat kita yang bukan atlet, lebih baik, lebih aman untuk mengistirahatkan otot besar kita minimal 1 hari sebelum dilatih kembali. Dan ingat, tetap usahakan ada 1 hari dalam seminggu untuk jadi rest day kita, di mana kita istirahat total supaya proses recovery-nya terjadi dengan maksimal. Oke, sampai di sini dulu Q&A hari ini. Semoga bisa menjawab dan bermanfaat. Buat yang punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar atau DM ke IG saya. Buat yang belum subscribe, jangan ragu untuk pencet tombol subscribe-nya, pencet juga tombol notifikasinya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mbak Google tweet. Mbak Google closing dong. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Ngomongin masa otot berarti ngomongin anabolik. Udah turun 12 kilo. Berapa? Kemudian Sabtu dan Minggunya kita defisit. Ternyata setelah turun berat badan, ternyata buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya dan bantu share. Buah.